Baik, selamat berjumpa dalam kuliah akupunktur. Salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Rinyoman Seridana, dosen Fakultas Kesehatan Prodi Pengobatan Tradisional Indonesia UNI di Denpasar. Dalam hal ini saya akan membahas 3 topik utama tentang akupunktur. Yang pertama, apa itu akupunktur? Yang kedua, bagaimana cara proses penerapiannya. Yang ketiga, apa manfaat terapi akupunktur. Jadi akupunktur tersebut adalah pengobatan tradisional yang berasal dari Tiongkok yang melibatkan penusukan jarum pada titik-titik tertentu di tubuh untuk merangsang aliran energi atau qi dan memulihkan keseimbangan tubuh. Dalam sejarah akupunktur dapat ditelusuri kembali dari ribuan tahun dengan catatan dan dokumentasi tertulis paling awal berasal dari beberapa abad sebelum Masehi. Akupunktur artinya metode pengobatan tradisional dengan menusukkan jarum halus pada titik tubuh untuk keseimbangan energi dan meredakan rasa nyeri. Jadi, tujuan daripada terapi akupunktur yang pertama menyeimbangkan energi qi, terus yang kedua menyelaraskan aliran darah dan energi, yang ketiga mengurangi rasa nyeri, yang keempat membantu relaksasi dan penyembuhan terhadap keluhan-keluhan kesehatan yang berhubungan dengan otot dan persarapan. Manfaat umum daripada akupunktur mengurangi rasa sakit, sakit kepala, sakit migrain, meredakan nyeri otot dan sendi, mengurangi rasa stres dan cemas, membantu kesuburan dan pencegahan terhadap penuaan dini. Juga merangsang sistem syaraf dan hormon endorfin yang diproduksi oleh tubuh, meningkatkan dan sirkulasi darah, mendukung sistem imun, dan merelakskan otot-otot. Rasa menjalar yang dirasakan oleh klien bisa berbeda-beda untuk setiap orang, tetapi secara umum biasanya dirasakan saat jarum ditusukkan, dia akan merasakan nyeri ringan atau hampir tidak terasa. Banyak orang kaget karena ternyata jarum akupunktur sangat tipis, jauh lebih kecil daripada jarum suntik, jadi seringkali tidak terasa sakit sama sekali saat masuk ke kulit. Rasa sedikit sensasi menusuk atau geli, kadang terasa seperti dicubit ringan atau ada sensasi kesemutan halus. Setelah jarum berada di titik akupunktur, yang biasanya dirasakan merasa agak berat, hangat, atau kesemutan. Ini dianggap sebagai qi atau energi yang mulai mengalir dan justru menandakan terapi bekerja dengan baik. Sensasi menjalar yang dirasakan, beberapa orang merasakan efeknya menjalar ke area lain, terutama kalau jarum ditusukkan di titik-titik meridian energi. Setelah prosedur akupunktur, efek atau rasa rileks dan ringan. Banyak orang merasa sangat santai dan tenang, bahkan mengantuk selesai sesi akupunktur. Kadang pegal ringan, seperti habis berolahraga ringan, terutama jika tidak ada
rangsangan terkait dengan otot dan tegangan. Kamu ingin tahu untuk apa rasa penasaran umum atau ada masalah apa terhadap kesehatan tertentu yang ingin kamu tangani dengan akupunktur? Misalnya, kalau kamu lagi stres dan pengen lebih rileks, akupunktur punya efek yang mirip meditasi dalam beberapa kasus. Kalau kamu punya rasa nyeri kronis, misalnya punggung, leher, lutut, banyak orang pakai akupunktur sebagai perlengkap dalam pengobatan medis lainnya. Kalau kamu dengan coba buat insomnia atau kecemasan, beberapa titik akupunktur memang secara tradisional digunakan untuk penanganan sistem persarafan. Jika penasaran soal akupunktur, ini dikarenakan sekedar ingin tahu saja atau lagi cari solusi buat kondisi kesehatan tertentu. Contohnya, rasa pegal-pegal atau nyeri otot, ya dicoba dengan terapi akupunktur. Rasa stres, overthinking, atau susah tidur, bisa dicoba dengan terapi akupunktur. Masalah pencernaan, haid tidak teratur, atau migrain juga bisa dicoba dengan terapi akupunktur. Atau mungkin kamu baru saja dengar dari teman atau keluarga dan jadi perasaan kepo ingin merasakan akupunktur. Ya coba saja. Ya tuh, coba gimana rasanya kalau di terapi akupunktur. Dalam praktek terapi akupunktur ada beberapa jenis jarum yang digunakan sesuai dengan tujuan terapi, lokasi tusukan, serta teknik yang dipakai. Berikut jenis-jenis jarum akupunktur yang umum yang ada di pasaran. Yang pertama jarum Pilipom namanya atau jarum halus standar. Paling sering digunakan dalam akupunktur. Sangat tipis, diameter umumnya 0,12 sampai 0,35 mm. Panjang bervariasi, ada yang 13 sampai 100 mm. Terbuat dari stainless steel dengan pegangan spiral logam. Digunakan untuk merangsang titik akupunktur di permukaan atau agak dalam. Yang kedua, jarum lancet 3-edge needle. Atau dalam bahasa Cinanya Sanpengsen. Ujungnya runcing seperti tombak dengan 3 sisi. Dipakai untuk prickling, menusuk ringan, mengeluarkan darah sedikit, misalnya pada terapi bloodletting. Yang ketiga, jenis jarum plum blossom needle. Jarum palu bunga plum, 7 star needle biasanya yang disebutkan. Terus yang lain berbentuk palu kecil dengan 7 jarum halus dan ujungnya. Digunakan dengan cara diketukkan ringan pada kulit. Cocok untuk kasus gangguan kulit, saraf tepi, atau anak-anak lebih ringan. Jadi efeknya lebih ringan, jadi cocok untuk anak-anak. Yang keempat, jarum intradermal, yaitu jarum intradermal needle. Pada umumnya, jarumnya sangat pendek, 2-3 mm, ditempelkan di kulit atau ditutup dengan plaster. Bisa bertahan beberapa jam hingga beberapa hari. Sering digunakan di telinga atau auriculoterapi atau titik yang sulit ditusuk jarum, biasanya di sekitar cekoknya telinga, untuk menurunkan berat badan, meningkatkan metabolisme tubuh.
Terus ada juga jenis jarum yang kelima, yang kita sebut dengan jarum scalp atau scalp acupuncture needle. Jadi jarum khusus yang digunakan untuk menterapi di sekitar kepala. Jarum halus dengan panjang sedang digunakan untuk teknik akupunktur di kulit kepala. Bisa juga seperti terapi stroke, terapi kelumpuhan, gangguan saraf pusat, dan lain sebagainya. Kemudian jenis jarum yang keenam, ada juga jarum telinga ear needle atau auricular needle. Ukurannya kecil, khusus untuk titik refleksi di telinga. Bisa berupa jarum halus sekali atau semacam stud needle kecil yang ditempel dengan plaster, biasanya di sela-sela telinga, yang bisa digunakan untuk meningkatkan metabolisme tubuh, hampir mirip dengan jenis jarum internal intraderma. Kemudian berikutnya ada yang disebut jarum panjang long needle atau Janssen. Panjangnya bisa 75 sampai 125 mm. Lebih panjang dari jarum standar. Dipakai untuk bagian tubuh dengan otot tebal atau area dalam, misalnya paha atau punggung. Kemudian jenis jarum akupunktur yang ke-8 yang disebut dengan jarum tebal atau large needle, Dasen, atau bahasa Cinanya disebut jarum tipe Dasen. Diameter jarum lebih besar dari jarum biasa. Jarang dipakai biasanya untuk kondisi khusus seperti mengeluarkan cairan patoglosis atau patologis. Jenis merek jarum akupunktur secara umum ada jarum piliform, yaitu jarum biasa, tipis. Jarum poliform paling umum yang digunakan untuk akupunktur yang di seputar keluhan-keluhan ringan. Ya, jadi bentuk jarum akupunktur yang umum digunakan oleh para terapis. Rancing bertiga, yaitu jarum plancet, namanya jarum yang kecil, atau disebut dengan three-edge needle. Kemudian ada juga berkelompok bunga plum. Ya, bentuknya seperti bunga yang mekar di ujungnya. Kemudian jarum pendek pipis, jarum intradermal hair needle, atau jarum yang digunakan untuk di seputar telinga atau di daerah tulang-tulang rawan atau tulang yang tipis gitu, seperti di daun telinga, di sekitar irung itu. Terus ada juga jarum telinga, memang khusus digunakan untuk di seputar telinga. Ada juga jarum panjang, jarum yang digunakan untuk mengeluarkan detox yang biasa menyebabkan bengkak, sehingga perlu dikeluarkan penyebab daripada bengkaknya tersebut, ya seperti nanah dan sebagainya. Kemudian ada juga jarum tebal, jarum besar untuk drainase, jarum tebal yang digunakan untuk membantu mengeluarkan cairan-cairan seperti jerawat itu atau nanah dan sebagainya. Ukuran jarum akupunktur bervariasi tergantung diameter, ketebalan, dan panjang jarum. Pemilihannya disesuaikan dengan bagian tubuh, kedalaman tusukan, dan kondisi pasien. Secara umum, diameter jarum
sesuai dengan ketebalannya, biasanya antara 0,12 sampai dengan 0,40 mm. Jarum yang lebih tipis berkisar antara 0,12 sampai 0,20 mm. Digunakan untuk wajah, telinga, untuk anak-anak atau pasien sensitif. Jadi diameternya cukup kecil sehingga begitu dimasukkan ke bagian tubuh tidak begitu terasa, contohnya jarumnya sudah masuk. Kemudian jarum yang sedang, ukuran jarumnya sekitar 0,25 sampai 0,30 mm. Secara umum dipakai pada tubuh orang dewasa. Ya, ini jarum yang biasa secara umum digunakan untuk menterapi orang yang sudah dewasa. Ada juga jarum yang lebih tebal, yang diameternya 0,35 sampai 0,40 mm, khusus untuk menterapi otot besar dan dalam, misalnya punggung atau bokong. Terus yang berikutnya, panjang jarum. Untuk panjang jarum, ada yang panjang antara 13 mm sampai 125 mm. Ada juga 13 sampai 25 mm yang biasa digunakan untuk wajah, untuk menterapi telinga, untuk menterapi tangan, pergelangan, kaki, dan bagian-bagian tubuh lainnya yang tidak begitu sensitif terhadap keluhan rasa nyeri. Ada juga jarum yang ukurannya sekitar 25 sampai 40 mm yang digunakan di area lengan, betis, dan perut. Ada juga panjang jarum yang ukurannya 50 sampai 75 mm yang biasanya digunakan pada paha, punggung, dan pinggang. Dan juga jarum yang cukup panjang, itu sekitar 100 sampai 125 mm. Bagian tubuh dengan otot sangat tebal, ya digunakan untuk bagian-bagian tubuh yang berotot yang sangat tebal, seperti paha betis, paha besar, bokong, dan pinggang dalam. Jadi secara umum yang dipakai untuk menterapi, ya, jadi dalam artian untuk orang dewasa yang sering digunakan, berdiameter 0,18 dikali 15 mm, biasanya untuk menterapi yang titik kecil, ya seperti sela-sela urat persyarapan atau pena, itu dengan menggunakan jarum yang kecil, ya termasuk di seputar wajah, di seputar telinga dengan menggunakan jarum yang kecil 0,18 kali 15 mm. Terus ada yang besaran lagi sedikit, 0,25 sampai dikali 25. Jadi ukuran besarnya ujungnya jarum sekitar 0,25 kali 25 mm. Ini ukuran yang umum. Ya, pada umumnya digunakan untuk menterapi di tubuh ini, di bagian tubuh, termasuk di depan tubuh, di belakang tubuh, lengan, kaki, dan sebagainya. Jadi secara umum, para terapis menggunakan jarum yang ukuran 0,25 kali 25 mm. Ada juga yang ukuran jarumannya lebih besar, diameternya lebih besar lagi sedikit.
ada 0,30 kali 40 mm, biasanya digunakan untuk terapi akupunktur di seputar lengan, di seputar tungkai, di seputar perut. Dan yang lebih besaran lagi, ada diameter jarum 0,35 dikali 75 mm yang sering digunakan di bagian otot yang lebih besar seperti di paha, di bokong, dan di punggung. Terapi akupunktur yang memiliki tujuan-tujuan tertentu seperti yang dijelaskan tadi, ada yang digunakan untuk menyeimbangkan aliran energi dalam tradisional Chinese medicine yang kita sebut dengan qi atau qi, ya. Selanjutnya merangsang saraf, merangsang otot dan jaringan ikat untuk memperlancar peredaran darah. Dan ada juga manfaat lainnya atau tujuan lainnya akupunktur, membantu tubuh melepaskan zat kimia alami seperti endorfin yang bisa mengurangi rasa nyeri. Manfaat lainnya juga untuk mengurangi rasa nyeri kronis seperti nyeri punggung, nyeri lutut, atau migran. Membantu mengatasi stres, cemas, dan insomnia. Melangsingkan tubuh, pemulihan terhadap pasca stroke, membantu masalah pencernaan dan alergi. Ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya untuk ukuran jarum, ya, ada yang ukuran 0,12 sampai 0,20, panjangnya 13 sampai 25 mm, secara umum digunakan di sekitar wajah, telinga, tangan, kaki, area halus sensitif, ya. Kemudian 0,20 sampai 0,25 mm dengan panjang sekitar 25 sampai 40 mm digunakan pada terapi sekitar lengan, punggung atas, tungkai bawah, itu. Jadi secara umum yang dipakai oleh terapis ada juga 0,25 sampai 0,30 mm yang panjangnya jarum tersebut sekitar 40 sampai 75 mm. Ada juga 0,30 sampai 0,40 mm dengan panjang 75 sampai 125 mm yang digunakan untuk terapi punggung, terapi seputar perut, seputar paha, dan lain sebagainya. Dan untuk area-area khusus dengan jaringan otot tebal jarang digunakan bila saatnya untuk klien dengan postur tubuh yang besar. Penyakit apa yang bisa diterapi dengan akupunktur? Ya, secara umum di banyak jenis penyakit atau keluhan bisa dibantu dengan terapi akupunktur. Seperti nyeri muskulokeleton, ya, atau muskulokeletal, atau nyeri yang terjadi di sekitar otot-otot kepala. Terus neurologis yang nyeri karena persarapan, begitu di sekitar tubuh disentuh, rasa nyeri, itu tandanya
persarapan yang ada di sekitar nyeri tersebut kurang maksimum sehingga perlu dialirkan energi atau darah lebih deras ke daerah keluhan tersebut. Ya, perlu diterapi dengan terapi akupunktur. Ya, termasuk masalah pencernaan, kurang nafsu makan atau masalah pencernaan seperti sering sendawa, GERD, atau sering mual-mual, muntah, juga diterapi dengan terapi akupunktur. Ya, seperti terapi gastris sindrom, iritasi usus, mual, muntah, termasuk akibat pengaruh kemoterapi, konstipasi, jadi susah membuang kotoran, atau diare, fungsi pencernaan yang tidak bagus, atau diare, dan juga masalah pernapasan dan THT, telinga, hidung, dan tenggorokan, seperti rinitis alergi sinusitis, asma ringan, bronkitis kronis, sakit tenggorokan, juga bisa diterapi dengan terapi akupunktur, reproduksi, dan urologi. Bisa juga dibantu dengan akupunktur seperti dismenorrhea, infertilitas atau kurangnya subur hormonalnya kurang subur, prostatis, jadi ada masalah prostat juga bisa dibantu dengan terapi akupunktur, enuresis, jadi sering ngompol di malam hari, juga dibantu dengan terapi akupunktur. Kemudian masalah psikologis stres, ya seperti kecemasan, stres, depresi ringan, gangguan tidur, susah tidur, dan sebagainya, itu bisa juga dibantu dengan terapi akupunktur. Dan yang lainnya termasuk efek samping obat, jadi bisa juga dibantu dengan terapi akupunktur, pemulihan pasca operasi, ya jadi setelah operasi juga dibantu melancarkan peredaran darah dan energi yang ada di tubuhnya, bisa ditingkatkan dengan terapi akupunktur, termasuk ketergantungan terhadap rokok atau pecandu alkohol juga bisa dibantu dengan terapi akupunktur. Di masa lalu, dokter-dokter berusaha keras untuk menerapkan akupunktur ke dalam praktek klinis. Sementara para ilmuwan berfokus pada kemungkinan karakteristik titik akupunktur dan meridian. Ya, di zaman modern sekarang ini, para ilmuwan telah berusaha keras untuk mengevaluasi efektivitas akupunktur yang sebenarnya dan mekanisme fisiologis dan biologis yang mendasarinya. Meninjau sejarah penelitian dari masa lalu hingga sekarang, kami sangat senang menyaksikan perkembangan yang luar biasa ini. Bukti-bukti yang terkumpul bahwa akupunktur bermanfaat dalam berbagai kondisi secara signifikan meningkatkan pemahaman kita tentang mekanisme pengobatan akupunktur sebagai pengobatan tradisional China. Namun masih belum ada bukti konklusif dalam studi klinis akupunktur yang ada di dunia ini. Penelitian klinis masih perlu banyak tingkatan, sementara hasil penelitian dasar perlu diubah dengan tepat menjadi luaran klinis. Berdasarkan pencapaian saat ini, kami percaya bahwa meskipun tantangan dan kesulitan kita masih banyak ada, pendekatan yang lebih kolaboratif, inovatif, dan terpadu akan membantu kami mencapai kemajuan lebih lanjut dalam penelitian akupunktur di masa mendatang.
Masa sejarah akupunktur di Indonesia. Masa prasejarah, penggunaan alat tajam untuk pengobatan seperti batu tajam dan tulang sudah ada sekitar tahun 6000 sebelum Masehi yang mungkin merupakan cikal bakal akupunktur. Dalam dinasti Shang 1600 sampai 1046 ditemukan menunjukkan penggunaan alat-alat yang mungkin digunakan untuk prosedur medis, termasuk yang berkaitan dengan akupunktur. Dinasti Shu 1046 sampai 256 sebelum Masehi, kitab kedokteran dalam klasik Kaisar Kuning yang disebut dengan Kitab Neijing yang memberikan dasar teori dan praktek akupunktur tersebut. Dalam perkembangan di Indonesia, terbukti dengan adanya instruksi Presiden Soeharto sekitar tahun 1963 merekomendasikan dokter-dokter di Indonesia untuk mempelajari akupunktur setelah mendapatkan perawatan dari tim ahli akupunktur dari Tiongkok. Pendidikan akupunktur medis atau medik, pendidikan akupunktur medik pada tahun 1963, pendidikan dokter spesialis akupunktur medik dimulai di Rumah Sakit RSCM dengan mendatangkan tim pengajar dari Tiongkok. Kemudian perkembangan organisasi akupunktur dari berbagai organisasi akupunktur mulai bermunculan seperti Ikatan Akupunktur Indonesia, IAIA, Persatuan Akupunktur Indonesia atau PAI, dan Ikatan Naturopati Indonesia, INI, pada tahun 1975. Pengakuan formal akupunktur semakin diakui sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes yang mengatur pemanfaatan akupunktur di puskesmas dan rumah sakit. Perkembangan akupunktur yang ada di Indonesia. Pertama, kita lihat dari masa kerajaan. Sejarah perkembangan akupunktur dari zaman kuno hingga saat ini di berbagai belahan dunia. Akupunktur berasal dari Cina sejak 4000 sampai 5000 tahun yang lalu dan telah berkembang luas di Korea, di Jepang, di Eropa, dan di Amerika. Di Indonesia, akupunktur mulai dikenal sejak tahun 1960-an dan semakin dikembangkan hingga kini telah menjadi tenaga kesehatan resmi yang dipelajari baik di tingkat pelatihan-pelatihan kesehatan, baik kesehatan modern dan kesehatan tradisional. Dan banyak juga sekarang dibuka pelatihan-pelatihan akupunktur sampai di tingkat universitas. Penyebaran ke luar Tiongkok, akupunktur menyebarkan pengetahuannya ke negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea, serta ke Eropa pada abad ke-17. Modernisasi dan penelitian pada abad ke-20, akupunktur mulai diteliti dan diakui dalam pengobatan modern dengan fokus pada efektivitas dan mekanisme kerjanya. Pendidikan akupunktur medik, kemudian pendidikan spesialis akupunktur medik pertama di Indonesia mulai pada tahun 1963 di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo
RSCM atas instruksi Presiden Soekarno. Pengembangan dan pengakuan akupunktur medik terus berkembang di Indonesia dan diakui secara bagian dari sistem pelayanan kesehatan. Perkembangan terkini, penelitian-penelitian modern terus berlanjut dan menguji efektivitas akupunktur dalam berbagai kondisi serta untuk memahami mekanisme biologis yang mendasarinya. Integritas dengan pengobatan modern, akupunktur semakin diintegrasikan dengan pengobatan modern, baik secara terapi komplementer maupun alternatif.